Dalam kesempatan ini, kita akan mencoba belajar mengenai laporan perubahan modal pada perusahaan jasa. Gitu ya. Apa itu laporan perubahan modal? Kita bisa lihat di sini. Di awal pembentukan atau pendirian perusahaan tentu akan selalu ada modal awal. Modal awal yang menjadi langkah pertama perusahaan beroperasi. Nah, jumlah modal awal ini pasti berubah sesuai dengan kinerja perusahaan. Misalkan perusahaan dalam periode tertentu mengalami kerugian, maka modal yang digunakan oleh perusahaan bisa berkurang karena rugi. Sebaliknya, jika perusahaan mendapatkan laba, maka modal akan bertambah. Jika laba, maka modal akan bertambah. Nah, sebenarnya laporan perubahan modal itu sesimpel itu. Gitu ya. Coba kita lihat formnya sekarang ya. Nah, kita akan melihat mempraktekkan ya. Kita akan melihat dan mempraktekkan. Modal awal, prive, ikhtisar, modal akhir. Modal awal sekarang. Modal awal diambil dari mana, Pak? Ini angkanya dari mana? Nah, angkanya, Nak, diambil dari kertas kerja. Berarti kalian harus menyiapkan form kertas kerjamu dulu, ya. Tapi di bagian mana, Pak? Coba kita lihat kertas kerjanya sekarang. Nah, kertas kerja kan gini ya, ada neraca, saldo, ada jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, begitu ya. Ada laba rugi, lalu di sini ada neraca ada neraca. Yang mana, Pak? Yang penting. Nah, ketika kita membuat laporan keuangan, kita cukup fokus saja di neraca setelah disesuaikan ini. Ya. Ingat, kita fokusnya di situ aja. Enggak usah yang di aneh-aneh. Kita fokus di neraca setelah disesuaikan. Kita fokusnya di sini saja berarti, ya. Nah, sekarang kita lihat tadi modal kan, kita butuh modal. Ada berapa modalnya? Modal awalnya ini, Nak, 30 juta, ya. Ada 30 juta di sana. Kita bisa lihat berarti kita taruh sini aja 30 juta. Begini. Nah, sekarang prive. Prive nominalnya berapa? Kita lihat lagi di situ tadi. Nih, 750.000. Nah, ingat di neraca setelah disesuaikan loh ya, bukan di tempat yang lain. Oke, 750.000. Oke, kita masukkan di bagian sini. 750.000. Next. Oh, ini dikurangi dulu ya. Berarti modalnya dikurangi prive-nya. Berarti udah 9.250. Pertanyaannya mengapa Pak dikurangi? Karena begini, Nak. Prive itu kan pengambilan pribadi ya oleh pemilik. Maka otomatis pengambilan pribadi itu memotong modal pemilik dari awal. Gitu. Jadi otomatis mengurangi modal karena kita ngambil dari perusahaan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perusahaan. Otomatis itu memotong modal kita, ya. Nah, sekarang kita akan mengisi ikhtisar laba ruginya. Dari mana? Ikhtisar laba rugi ini? Ikhtisar laba rugi ini diperoleh dari laporan laba rugi yang kita buat sebelumnya. Dari mana, Pak? Nih, berarti kita ambil dari sini, Nak. Ada 3.905.000. Ya, untuk laba ruginya, berarti tinggal ambil saja dari sini. Ini laporan laba rugi ya. Lalu, ini laba atau rugi? Ini laba karena tidak dalam kurung, ya. Kalau dalam kurung berarti rugi. Kalau laba itu berarti seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi di teorinya, bahwa kalau laba itu berarti menambah modal. Berarti bagaimana? Berarti 29.250.000 ini ditambah 3.905.000. Kalau rugi dikurangi ya. Ini karena laba maka kita tambah. Berarti 33.155.000. Ini hasilnya. Ini adalah modal akhir. Sudah ketemu ya, gampang ya untuk laporan perubahan modal. Begitu. Terima kasih.